Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat berjumpa lagi bersama saya Didi Rahmat Sitinjak. Ya agak kameranya agak ini ya. Maaf ya, Bapak Ibu sekalian semua. Izin Bapak Ibu, bukan berusaha untuk mengajari, tapi kami hanya berusaha untuk memberikan tutorial bagaimana pengisian monet berkala. Seperti apa yang saya janjikan kemarin di grup, kira-kira saya akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah dalam pengisian moda berkala. Begitu juga dengan di fakultas dan begitu juga dengan di program studi. Nanti saya akan dibantu oleh Bapak Prayogo. Baik, langsung saya akan men-share. Ah, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tampak di layar bahwasanya inilah dia moda berkala Fakultas Ilmu Budaya. Selanjutnya ini sastra Indonesia. Nah, ini sastra Melayu dan selanjutnya. Oke Bapak Ibu. Nah, saya ingin jelaskan dari Fakultas Ilmu Budaya. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh GJM, datanya itu contoh nih ya. Ini sudah saya isi untuk IKP 1 itu sastra Indonesia itu 45, IKP 2 ada yang 206 dan 35, kemudian 14, selanjutnya IKP 4 ada 4, IKP 5 154 dan seterusnya. Begitu. Nah, IKP yang ada di sini 45, 206 dan selanjutnya itu berpengaruh nanti dengan link yang ada di sini, file yang ada di sini. Soalnya ini bersinkron dia antara FIB, Sasindo, Sastra Melayu dan lain-lain. Jadi nanti Bapak Ibu boleh nanti mengedit, mana tahu nih kan rupanya 45 saya buat di sini atau 15 saya buat di sini. Ternyata ada beberapa angka yang salah. Boleh Bapak Ibu edit menyesuaikan dengan kontrak kinerja Bapak Ibu sekalian. Soalnya ini sudah saya edit ada 3 kali. Rupanya ada beberapa kesilapan. Ya, human error lah ya Bapak Ibu ya. Minta maaf kalau memang ada kesalahan. Tapi saya sudah berusaha maksimal mungkin menghadirkan data yang ada di sini sesuai dengan kokin Bapak Ibu sekalian semua. Nah, uh, ini kan sudah saya isi nih. Uh, di Fakultas Ilmu Budaya, semua prodi ada di sini semua. Jadi Bapak Ibu sekalian semua nanti mengisi contoh nih di bahasa Indonesia. Tadi kan di IKP 1 kan 45, di sini sudah langsung 45. Sudah terisi langsung. Nah, tinggal bagaimana cara mengisiannya TW1, TW2 apakah sudah tercapai dan atau belum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Prayogo. Nanti dicontohkan untuk program studi sastra Melayu. Kepada Bapak Prayogo kami persilakan. Baik, terima kasih pada Pak Dedi Rahmat Sitenjak. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada seluruh ketua GKM. Ini hanya sekedar untuk berbagi informasi dan juga untuk supaya pekerjaan yang kita kerjakan ini lebih baik lagi, gitu ya. Nah, jadi memang untuk pengisian TW ini, begitu ya Bapak Ibu, ini merupakan sistem terbaru begitu yang diberikan oleh BPM kepada kita, dan sepertinya BPM itu menuntut kita itu untuk mengerjakan itu per 3 bulan ataupun per TW, gitu. Jadi kita sudah tidak repot lagi per akhir tahun kita harus mengumpulkan bukti, gitu ya, mengumpulkan data, sehingga kita secara per 3 bulan secara berkala kita harus bisa mengupdate capaian-capaian yang sudah diikat begitu ya dari biro rektor ke dekan, kemudian dari dekan ke kaprodi. Baik, Bapak Ibu, di sini ada contoh begitu ya. Di sini ada eh, monitoring, evaluasi gitu ya, rekapitulasi ketercapaian MONEF berkala.
Nah, di sini ada contohnya adalah program studi sastra Melayu. Nah, di sini saya harapkan kepada Bapak Ibu Ketua GKM ataupun Ketua Prodi gitu ya untuk mengontrol yang pertama yang harus kita soroti itu adalah target program studi yang sudah diinput ataupun yang sudah dimasukkan oleh GJM supaya tidak ada kesilapan lagi penginputannya karena eh, kita menghindari gitu ya kesalahpahaman ataupun miskomunikasi karena ini akan berkaitan terus ke depan sampai ke TW4. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu semua untuk menyorotin ini gitu ya target program studi jangan sampai ada yang salah input gitu. Jadi kalau misalnya salah input gitu ada yang ketidaksesuaian kita bisa berkoordinasi dengan pimpinan prodi, Kasek prodi, kemudian ke GJM gitu. Nah, kemudian di sini ada capaian per variabel, kemudian ada capaian tahunan. Nah, jadi ini yang eh, untuk target fakultas, kemudian untuk target program studi, kemudian capaian tahunan, capaian per variabel ini tidak perlu kita isi ya Bapak Ibu karena di sini sudah menggunakan yang namanya rumus gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik ini lagi. Jadi yang perlu kita isi itu adalah ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi TW1, kemudian TW2, TW3, TW4. Nah, jadi ini adalah laporan kita gitu ya dari GKM sebagai monitoring gitu ya di tingkat prodi untuk memonitoring capaian yang telah dicapai oleh program studi. Nah, di sini ada misalnya kita memiliki 12 IKP ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita harus kontrol gitu ya per IKP gitu. Nah, jadi per TW-nya itu harus kita kontrol gitu. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu GKM kita ya harus sedikit cerewet lah begitu ya untuk meminta kepada Kasek Prodi mana nih luarannya gitu ya, mana capaiannya dan seterusnya. Jadi kita sebagai kontrol gitu ya ataupun ya kalau di perusahaan kita sebagai supervisor kita harus bisa mengontrol ini. Oke. Nah, contohnya di sini ada IKP 1 begitu ya, IKU 1. Nah, ini ada IKP 1 begitu ya Bapak Ibu, di sini ada IKP 1 persentase lulusan produktif. Nah, di sini mungkin ya kita bisa menggunakan berbagai macam cara gitu ya Bapak Ibu untuk mengisi ini. Nah, tetapi kan untuk saat ini gitu ya, kita belum ya kita harus bisa memilah gitu ya mana mana IKP yang bisa kita dahulukan untuk kita isi. Kemudian mana IKP yang bisa kita kerjakan di TW2, TW3, dan TW4. Ya, jadi kita harus bisa menyeleksi gitu ya. Mana nih yang bisa kita kerjakan dulu. Misalnya ini IKP persentase lulusan produktif. Nah, di sini ada tiga kinerja yang harus tiga variabel pembentuk gitu ya yang harus kita sediakan untuk bukti dokumentasinya gitu ya, ataupun dokumennya. Nah, di sini ada jumlah alumni memiliki pekerjaan kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah lulus pada periode TS-1. Nah, jadi di sini kita menghimpun data, silakan Bapak Ibu untuk menghimpun data dengan cara apa begitu ya. Apakah dengan menggunakan Google Form gitu ya atau menggunakan Google Drive, spreadsheet dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita bisa mengumpulkan data. Kemudian ini Bapak Ibu, kemudian misalnya IKP 2 gitu ya, persentase mahasiswa proaktif di luar kampus. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 variabel pembentuk. Nah, di sini yang paling mudah dulu Bapak Ibu bisa kita kerjakan yaitu contohnya jumlah mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM internal merupakan pertukaran mahasiswa di luar program studi di dalam perguruan tinggi yang sama atau MKWU. Ya, nah jadi Bapak Ibu GKM dan Kasek Prodi bisa berkoordinasi gitu ya untuk membentuk ataupun bisa menghimpun data gitu ya. Kalau kami dari program studi sastra Melayu itu kami menghimpun data menggunakan Google Form Bapak Ibu. Jadi mahasiswa di semester ini yang mengambil mata kuliah MKWU gitu ya, kami himpun datanya siapa-siapa saja namanya, kemudian mata kuliah apa saja yang diambil,
di prodi mana dan juga di fakultas mana gitu ya. Jadi ini bisa kita himpun dengan mudah Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau di program studi sastra Melayu itu misalnya di capaian TW satunya begitu ya, misalnya 15 gitu ya. Nah, jadi yang kita tulis itu adalah 15 dulu. Nah, jadi di TW satunya kita sampai di 15 orang misalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di 15 orang. Nah, nanti di sini akan muncul tuh capaian per variabelnya gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini ada 15, kemudian capaian tahunnya masih di 15. Nah, bagaimana untuk seterusnya begitu ya? Kalau misalnya di sini kan target dari program studi itu adalah 20. Bagaimana kekurangannya ya? Nanti kekurangannya kita bisa sampaikan di TW3 karena kan untuk mata kuliah wajib universitas itu kan per semester Bapak Ibu. Nah, jadi kan nanti untuk selanjutnya begitu ya, itu kan bisa diisi di TW3, tapi kita konsentrasi dulu di TW1. Nah, jadi ini kan belum mencapai nih Bapak Ibu begitu ya. Nah, ini 15 gitu ya, target program studi 20 gitu ya. Nanti untuk seterusnya kita targetkan di mana gitu di TW3 gitu ya. Nah, kemudian sama halnya misalnya untuk MBKM eksternal. Kalau untuk saat ini kan memang untuk MBKM eksternal kan mungkin sedang berjalan atau mungkin sedang dirumuskan gitu ya Bapak Ibu, dan ini kan belum bisa kita daftarkan gitu ya karena memang mungkin mahasiswa kita belum juga mengambil MBKM eksternal gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk 20 ini sebenarnya bisa kita sebar di sini ya Bapak Ibu. Oke, bisa kita sebar di sini misalnya ya 15 begitu ya. Kemudian MBKM eksternal ini kapan dilaksanakan gitu ya. Kalau misalnya dilaksanakan itu di bulan misalnya di bulan Juni gitu ya, atau misalnya di Agustus ataupun September, ya kita lapornya di TW3 gitu ya Bapak Ibu. Misalnya eh, di 5 gitu ya di TW3. Nah, ini kan sudah mencapai nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi 20 ini bisa kita sebar gitu ya, bisa kita sebar di 8 variabel begitu ya. Bisa kita sebar di 8 variabel. Jadi sebarannya itu bisa di TW1, bisa di TW2, bisa di TW3 dan bisa di TW4. Tergantung mana duluan yang bisa kita laporkan ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kemungkinan terbesar itu adalah di MBKM, di MBKM internal ya Bapak Ibu. Karena kan mahasiswa kita itu cukup banyak yang mengambil MKWU di luar program studi kita masing-masing. Jadi menurut saya ini yang dulu yang bisa kita kerjakan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak perlu pusing lagi gitu ya. Oh, ini IKP 2 sudah terselamatkan nih, misalnya target Bapak Ibu itu 20, 50 begitu ya. Mahasiswa kita yang mengambil itu misalnya 100 gitu ya. Nah, kita bisa memasukkan di sini gitu ya 50, misalnya 70 nih mahasiswa kita yang mengambil di TW1 begitu ya. Sudah kita tinggal masukkan saja begitu ya jumlah mahasiswanya berapa yang mengambil. Kemudian untuk mahasiswa meraih prestasi gitu ya, ini bagaimana trik kita untuk menghimpun data saja ya Bapak Ibu. Apakah mahasiswa kita aktif gitu ya, apakah mahasiswa kita itu rajin untuk mengikuti kompetisi nasional, internasional, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian untuk jumlah karya mahasiswa ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu masukkan gitu ya, yang menggunakan sistem PBL (Project Based Learning) untuk dimasukkan di pelaporan Bapak Ibu. Ya, jadi untuk PBL ini kan ya di setiap akhir semester begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa melaporkannya itu karena ini di TW1 belum selesai begitu ya di akhir semester genap ini, berarti kita bisa melaporkan karya mahasiswa itu di TW2 gitu ya. Jadi karya mahasiswa ini silakan disesuaikan dengan luaran ataupun project based learning yang dilakukan oleh dosen di masing-masing prodi. Apakah itu misalnya unggah di jurnal gitu ya, apakah video edukasi gitu ya, kemudian video misalnya dokumenter dan seterusnya yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Silakan nanti dihimpun dari masing-masing dosen. Bagaimana cara menghimpunnya? Mungkin Bapak dan Ibu Ketua GKM gitu ya,
dan berkoordinasi dengan Kasek Prodi untuk menghimpun data tersebut. Nah, bagaimana dengan misalnya PKM dan juga penelitian gitu ya. Nah, untuk IKP 3 ini kan Bapak Ibu kita belum bisa melakukan penginputan data di TW1 gitu ya karena PKM dan juga penelitian itu kan belum terlaksana ya ataupun belum berlangsung. Saat ini sedang proses pengajuan gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan disesuaikan gitu ya. PKM ini nanti bisa diinput eh, di TW berapa gitu, apakah di TW2, apakah di TW3 dan seterusnya. Yang mungkin yang harus kita tegaskan kepada dosen masing-masing prodi itu adalah pelaksanaan PKM itu gitu ya. Kita harapkan sesuai dengan mata kuliah yang sedang berjalan gitu ya Bapak Ibu. Jadi terkadang memang di GKM itu kesulitan untuk menghimpun data karena kegiatan PKM-nya itu tidak sesuai dengan ataupun tidak berkaitan dengan mata kuliah yang sedang berjalan ataupun mata kuliah yang diampu yang sedang berjalan di semester tersebut gitu ya. Jadi ini juga akan sangat berpengaruh sekali untuk pengisian standar. Jadi untuk pengisian standar itu sangat dibutuhkan sekali apakah PKM itu berkaitan ataupun berhubung kait dengan mata kuliah yang dijalankan pada semester itu atau tidak. Begitu juga dengan penelitian Bapak Ibu ya. Jadi penghimpunan data ini kemudian sinkronisasi antara PKM dan juga mata kuliah itu cukup berpengaruh sekali gitu ya untuk pelaporannya. Jadi diharapkan ketua GKM sebagai supervisor di masing-masing prodi itu berkoordinasi dengan kasek prodinya untuk menekankan kepada dosen di masing-masing prodi bahwasanya PKM dan juga penelitian itu sebisa mungkin dikaitkan dengan mata kuliah yang sedang berjalan pada semester itu gitu ya Bapak Ibu supaya pelaporannya ini semua tercapai dan terpenuhi gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini ada IKP 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya, ada 7 variabel pembentuknya. Bapak Ibu silakan dilakukan persebarannya di mana saja nanti gitu ya. Mana yang paling memenuhi gitu ya. Kalau kami di program studi sastra Melayu memang kalau dipukul rata begitu ya Bapak Ibu ya kami menyesuaikan dengan SDM-nya begitu ya. Misalnya kami itu di program studi sastra Melayu home base dosen home base-nya itu tidak terlalu banyak begitu ya. Kemudian mahasiswanya juga sesuai dengan rasionya begitu ya. Rasio dosen dan juga rasio mahasiswanya. Jadi ada beberapa indikator kami itu ataupun target kami itu yang tidak terlalu banyak. Jadi sesuaikan dengan kemampuan amunisi dosen home base dan juga mahasiswa aktif yang ada di program studi Bapak Ibu. Ya, jadi targetnya itu disesuaikan saja begitu ya sehingga capaian program studi terpenuhi dan juga eh, capaian dari fakultas itu terpenuhi Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini kita sesuaikan saja mana yang mau dimasukkan gitu ya, mana yang harus kita isi gitu ya dan seterusnya. Kemudian di sini oke, untuk ini tinggal menghimpun data saja ya Bapak Ibu ya. Yang ini melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM di kampus lain, apakah dosen program studi Bapak Ibu ada yang melaksanakannya, kemudian jumlah dosen yang terlibat aktif dalam struktur organisasi keilmuan internasional, gitu ya, dan seterusnya. Oke, ya kita bagaimana kita saja Bapak Ibu untuk menghimpun data. Kemudian ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk keseluruhannya gitu ya. Mana yang bisa kita isi dahulu gitu ya. Kemudian kalau kalau kami di program studi sastra Melayu memang eh, selalu berkoordinasi gitu ya antara GKM dan juga Kasek Prodi untuk seterusnya bagaimana strategi untuk mencapai TW2, TW3, TW4. Jadi IKP ini kami sebar begitu ya Bapak Ibu. Nanti mana yang mau kita kerjakan dulu gitu ya. Misalnya nih HKI gitu ya.
saya selalu berkoordinasi dengan Kasek Prodi, Bapak Ibu, begitu ya, apakah ada HKI yang mau diselesaikan, gitu ya, apakah ada karya yang mau di HKI-kan, gitu ya, itu saya selalu berkoordinasi. Oh ini ada beberapa dosen, gitu ya, ya sudah nanti kita sebar saja berapa kebutuhan kita, gitu ya Bapak Ibu. Misalnya ini kami di program studi sastra Melayu itu membutuhkan dua misalnya untuk IKP 9 gitu ya. Karena kan di sini ada banyak variabel pembentuk, kami coba mencari misalnya ini di HKI begitu ya. Nah, mana nih dosen-dosen yang memiliki karya yang bisa di HKI-kan gitu ya. Misalnya ada 5 nih. Kami mengumpulkan ada 5 dosen yang memiliki karya yang bisa di HKI-kan. Tetapi karena target kami itu hanya 2, maka kami akan menguruskan yang 2 saja dulu gitu ya. Yang 3-nya ini nanti kita bisa uruskan di periode selanjutnya ataupun di siklus selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kerja kita ini memiliki satu pola begitu ya Bapak Ibu. Ada yang kita keluarkan dan juga ada yang kita simpan. Jadi nanti tahun depan kita bisa mendapatkan eh, capaian yang sesuai gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus bisa bekerja secara apa namanya, ya kita harus memiliki trik-trik kita tersendiri ya gitu Bapak Ibu, supaya IKP-IKP yang ataupun kokin yang sudah ditandatangani antara Kasek Prodi ini bisa terpenuhi secara keseluruhannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini juga ya contoh yang bisa kita eh, apa namanya yang bisa kita kerjakan dulu nih Bapak Ibu ya. Persentase pemanfaatan e-learning untuk tiap kelas mata kuliah. Nah, ini kan bisa kita kerjakan nih Bapak Ibu. Kita bisa menghimpun, kita bisa berkoordinasi dengan Kasek Prodi untuk menghimbau dosen-dosen di program studi masing-masing menggunakan e-learning gitu. Kalau kami dari program studi sastra Melayu itu eh, kami itu berkoordinasi antar dosen itu siapa-siapa saja, dosen mana saja yang menggunakan e-learning gitu ya. Nah, kemudian kami lakukan tangkap layar ataupun screenshot gitu ya. Kemudian kami himpun, kami jadikan satu screenshot layar gitu ataupun tangkap layar dari satu dosen ataupun dari akun satu dosen masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kami kumpulkan, kami himpun, kami jadikan satu, kemudian kami masukkan ke dalam Google Drive. Jadi itu adalah langkah yang paling bisa begitu ya Bapak Ibu, sembari untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lain, dokumen-dokumen yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya yang dilakukan oleh BPM ini menurut saya cukup lebih mempermudah kita sebenarnya Bapak Ibu ya, supaya kontrolnya itu jelas gitu ya, per 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan. Karena kan memang selama ini kita mengerjakannya itu di akhir tahun gitu ya, sehingga sebenarnya dokumennya itu ada gitu ya, sebenarnya dokumennya itu ada, tapi kan karena sudah tertimbun gitu ya Bapak Ibu, tertimbun di 6 bulan sebelumnya, 8 bulan sebelumnya, itu kan sudah banyak data yang hilang gitu ya. Jadi ini menurut saya langkah yang baik gitu ya dilakukan oleh BPM supaya lebih terkontrol lagi, lebih baik lagi kerjanya, lebih terstruktur lagi gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi untuk berbagi pengalaman saja, berbagi apa namanya sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu. Saya juga membantu ataupun diminta oleh Pak Dedi Rahmat Sitija untuk berkolaborasi untuk sama-sama mengerjakan monitoring berkala ini supaya laporan kita ke BPM dan juga ke universitas itu baik begitu ya Bapak Ibu, lebih rapi lagi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut kita bisa berdiskusi begitu ya Bapak Ibu di aplikasi WAG kita. Kita silakan diskusi saja di situ Bapak Ibu. Yang penting kita ini adalah koordinasi antar GKM gitu ya, koordinasi antara GKM dan juga Kaprodi, kemudian koordinasi antara GKM dan juga GCM. Itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami
Dan apabila tidak ada yang tidak jelas, silakan kita diskusi di WAG yang ada ataupun WAG yang sudah terbentuk dan tersedia. Demikian dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pengalaman yang kami bagikan ini ataupun sedikit ilmu yang kami bagikan ini dapat membantu Bapak Ibu untuk mengisi rekapitulasi ketercapaian MONEF berkala. Mudah-mudahan nanti linknya akan dibagikan oleh GCM. Silakan Bapak Ibu GKM mengerjakan melalui link itu karena semua program studi ada di situ Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Udah nih Bang. Terus gimana? Keluarkan aja. Udah Bang, stop. Udah stop Bang. Udah keluar saja. Udah stop. Nanti komportnya masih senang.